Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT telah disahkan menjadi undang-undang. Undang-undang ini juga mengatur hubungan kerja yang harmonis antara majikan dan asisten rumah tangga. Pemerintah bersama dengan DPR RI menyepakati rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT menjadi undang-undang. Keputusan ini mengakhiri penantian panjang 22 tahun dalam menghadirkan kepastian payung hukum perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Pengesahan ini diambil dalam rapat paripurna DPR ke-17 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Oleh karena itu, tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, antara lain mulai dari upah yang tidak wajar atau dibayar tidak sebagaimana mestinya, jam kerja di luar batas kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang saya hormati, dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, RUU PPRT mengatur sejumlah materi muatan antara lain: 1. Perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumah tanggaan. 2. Hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, yakni berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat, pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat apakah hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan apabila disetujui. Setuju? Dalam aturan baru ini mengatur hubungan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja termasuk majikan. Selain itu, aturan ini juga mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga yang selama ini kerap terjadi. Undang-undang ini juga mengatur hubungan kerja yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ibarat angin segar setelah 22 tahun penantian. Sejumlah hal penting diatur dalam aturan tersebut, mulai dari syarat usia hingga hak-hak pekerja rumah tangga yang selama ini sering dilanggar. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur sejumlah hal penting, terutama hak pekerja rumah tangga. Pertama, calon pekerja rumah tangga harus berusia 18 tahun saat direkrut oleh pemberi kerja. Ketentuan ini jadi salah satu dari 2 syarat, yaitu memiliki KTP dan surat keterangan sehat. Kedua, perekrutan PRT bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pasal 7 menyebut PRT berhak menerima perjanjian kerjasama penempatan dengan perusahaan seperti pemberi kerja atau agensi. Pekerja rumah tangga juga berhak mendapatkan sejumlah hak. Di antaranya, hak menjalankan ibadah, bekerja dengan waktu yang manusiawi, mendapat upah, hak cuti, hingga waktu istirahat. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Penas, Kalimalang. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor?
Ya baik, terima kasih Fajar dan selamat siang pemirsa. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Penas dan memang untuk aktivitas masyarakat di kawasan ini cukup ramai yang berlalu lalang. Tentunya bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Antisipasi banyak masyarakat yang menyeberang tidak menggunakan jembatan penyeberangan yang ada di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah ke arah Tanjung Priuk sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus, dan untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya ini cukup ramai, cenderung tersendat, di mana antrian traffic light ini mencapai 200 meter ke belakang, dominasi kendaraan angkutan barang, kemudian juga ada sepeda motor dan minibus, juga bus Transjakarta. Tentunya kami harapkan Anda tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang lancar pada aktivitas kendaraan busway. Kemudian memang kawasan ini juga dilengkapi dengan kamera etle. Hal ini juga menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas untuk selalu tertib, mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun melalui pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman serta perjalanan yang lancar. Kemudian memang perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi dari arah Tanjung Priuk ini imbas dengan adanya pertemuan kendaraan dari arah Halim yang akan berbelok arah ke arah Pondok Bambu, juga kendaraan dari Tanjung Priuk. Tentunya kami juga menginformasikan kepada pemirsa di rumah bahwa angka penindakan pelanggaran melalui kamera etle di tanggal 22 kemarin tercatat sebanyak 4.394 pelanggaran, ini di seluruh Indonesia, dengan pelanggaran tertinggi yaitu Polda Metro Jaya 1.835 pelanggaran, kemudian Polda Jatim 520 pelanggaran, dan Polda Banten 512 pelanggaran. Tentunya ini juga menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu tertib, patuhilah aturan-aturan dalam berlalu lintas demi mewujudkan lalu lintas aman serta menurunkan angka pelanggaran. Kecelakaan bermula dari pelanggaran, untuk itu kami harapkan Anda agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Fajar di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Penas, Kalimalang. Selamat bertugas kembali, salam presisi.